untuk bapak ibu atau saudara yang senantiasa berpartisipasi dalam program Masjid Darul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan, keberkahan usia, keluasan rezeki, keluarga yang sakinah warahmah serta keturunan yang soleh solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabi rasulil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya, nikmat iman dan Islam, sehingga di sore hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, untuk bisa mengerjakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah di masjid insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk di bab yang kemarin, jamaah alhamdulillah kemarin kita sudah sampaikan teknis dan beberapa rukun salat. Namun kemarin ada permintaan dari beberapa jamaah yang minta untuk lebih didetailkan lagi bagaimana itu niat, bagaimana itu takbiratul ikram, bagaimana itu al-fatihah, surat dan lain-lain, sehingga tujuannya adalah kita faham gitu kan. Nanti kita akan lanjutkan. Sebelumnya kita bacakan dulu dari riwayat Ibnu Abbas berkata, adalah orang-orang Yaman biasa menunaikan ibadah haji tanpa membawa bekal, dan mereka mengatakan kami hanya bertawakal kepada Allah saja. Namun setelah tiba di Mekah, mereka meminta-minta kepada orang lain
maka Allah menurunkan hadis ini. Ya, wajib bagi manusia ikhtiar berdoa dan tawakal. Okay. Ada yang mengatakan waktu itu sahabat Rasulullah, dan kenapa untamu tidak diikat? Ya, aku sudah pasrahkan semua pada Allah Ta'ala. Ya, jadi bahkan yang dikatakan Rasulullah, pertanyaan itu adalah menyampaikan bahwa dengan hanya mengikat unta itu pada tiang atau pohon tertentu itu termasuk ikhtiar agar untanya tidak pergi kemana-mana. Ya. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis tersebut adalah dalam berbagai aktivitas dan usaha manusia, termasuk dalam mengadakan perjalanan jauh seperti kita pergi umrah ataupun ibadah haji, dalam perjalanan lainnya hendaknya berusaha dulu mempersiapkan segala sesuatunya yang menjadi keperluan. Setelah itu berdoa, di akhir semua tawakal, diserahkan sepenuhnya kepada Allah, karena wajib hasil Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menentukan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang melakukan perjalanan, maka yang perlu ia perhatikan adalah bagaimana yang ia tinggalkan untuk keluarganya. Nah, ini terpenting. Terkadang dalam berbagai pertemuan dengan rekan-rekan yang mereka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mohon maaf ya. Jadi apa yang rekan-rekan kerjakan ini, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, berdakwah dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat, dari dusun ke dusun, itu sebenarnya ahsan, ya, baik, sangat baik. Namun terkadang pemahaman mereka terhadap rasa ikhtiar doa dan tawakal itu agak kurang, ya. Artinya mereka melakukan perjalanan beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di sosial masyarakat dari tempat ke tempat, ternyata mereka juga meninggalkan keluarganya. Pernah saya bertanya itu, anak, bagaimana dengan keluarga panjenengan gitu? Bagaimana dengan keluarga Anda? Ya, insya Allah saya titipkan keluargaku, ya, kepada Allah, ya. Anak dan istrinya dititipkan kepada Allah Ta'ala. Ya, ini kalau di rumah ini ada tabungan banyak ya nggak masalah gitu. Tapi kalau nggak ada tabungan gitu kan, ya. Ini ada kisah seorang sahabat. Kisah seorang sahabat yang mereka menikah, itu kan. Lalu selang beberapa waktu setelah menikah, lalu kemudian mendapatkan perintah berjihad. Ya, kalau tidak salah sahabatnya namanya Al-Faruq. Ya. Lalu kemudian menikah selang sebentar, lalu kemudian pergi berjihad, ikut berperang selama dalam waktu yang sangat lama. Ya, namun begitu sikap seorang muslim, karena dia paham, maka dia meninggalkan bekal untuk istrinya. Selain bekal yang ia bawa, dalam hadis ini kan konteksnya adalah bagaimana kita melakukan perjalanan itu dengan membawa bekal. Selain bekal yang kita bawa, ya, mungkin uang saku ataupun makanan ataupun kebutuhan yang nanti akan digunakan di saat kita safar, yakni ada kebutuhan atau bekal yang harus juga ditinggalkan untuk anak dan istrinya. Jadi ada dua, Pak. Kalau dia meninggalkan orang tua, ya bekal untuk orang tua selama dia meninggalkan keluarganya. Ya. Baik dengan satu kisah sahabat ini, dia meninggalkan bekal. Pokoknya jangan dibuka kecuali sangat mepet, ya, dan memungkinkan istilahnya
untuk biaya yang sangat mendesak untuk anak kita nanti. Ternyata saat perginya sahabat ini, istrinya itu dalam kondisi hamil, ya. Wah, katakanlah 20 tahun atau 25 tahun kemudian itu kan, pasca istrinya hamil itu kan. Lalu kemudian Al-Faruq ini namanya, saya masih ingat sedikit namanya itu. Ya, lalu kemudian memberikan kabar, ya. Coba Pak, setelah menikah 20 tahun sampai 25 tahun kemudian anaknya pun gede gitu kan. Sudah besar. Ternyata betul, ya. Setelah dilihat Al-Faruq ini berprasangka, wah ini jangan-jangan mengintai dari jauh gitu. Jadi, bagaimana itu istrinya, anaknya, dan melihat tidak ada perubahan sama sekali. Yang ia kaget, ternyata ada seorang pemuda yang tinggi besar badannya, ya, masuk bersama istrinya. Ya, ya ini anehnya Pak, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Muhammad Al-Faruq, bukan Muhammad Al-Fatih, Al-Faruq ini pergi, ya, beliau tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa istrinya itu sedang mengandung, sedang hamil. Ya, udah sangat singkat cerita, ya, saat melakukan perjalanan sebenarnya ingin bertemu sekali dengan istrinya karena sudah sekian lama ia tinggal berjihad, ya. Sebelum sampai situ dia singgah di dalam satu masjid besar. Kemudian di situ ada satu kajian dan dia mengikuti. Ya, mengikuti. Ya, disampaikan, wah, di sana ada seorang ulama, ya, bagaimana dan seperti itu dia belajar sampai betul-betul paham itu kan, dan kagum, wah, ternyata di tempatnya ia tinggal ini tumbuh seorang ulama besar dan keilmuannya sangat luar biasa. Ya, begitu ia mengerti tadi di dekat rumah itu bahwa ada istrinya yang sedang masuk dengan seorang yang mempunyai badan yang kekar, tinggi besar, ya, ia tidak bisa diam. Wah, ya, namanya juga suami istri Pak, ya, walaupun sudah lama dia meninggalkan istrinya, ya, pasti ada rasa gitu kan. Lalu kemudian dicegah, ya, karena mendengar istrinya dari dalam rumah itu adalah suara suaminya yang sudah sekian lama meninggalkan, ya, atau pergi berjihad. Lalu kemudian dia keluar, ya, wahai Faruq, ya, berhentilah kalian, ya. Jadi istrinya tadi juga tidak menceritakan kepada anaknya bahwa dia ini mempunyai seorang ayah yang sedang pergi berjihad. Di sisi lain, seorang suaminya juga tidak mengerti kalau dahulu ketika ditinggalkan istrinya sudah dalam kondisi hamil atau mengandung. Ya, lalu kemudian mereka saling bercucuran air mata. Jadi sekian lama Pak, setelah menikah sekian lama, 20 sampai 25 tahun itu tidak menikah lagi. Ya, mereka saling menunggu karena tidak ada kabar juga. Orang yang pergi berjihad dalam sekian lama tidak bisa mengabari karena suatu hal. Begitu juga yang di rumah, bagaimana bisa mengabari, Tuhan. Nah, inilah kisah yang luar biasa yang mereka saling menjaga amanah, ya. Karena kalau memang satu amanah yang diberikannya dipegang teguh, ya, apapun amanah itu sampai ia betul-betul menunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kebahagiaan yang hakiki. Ya, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk di bab sholat. Kemarin kita terakhir sudah selesai sebenarnya menyampaikan rukun-rukun dalam sholat. Ya, yang pertama kemarin adalah berdiri, gitu kan, sebagaimana kita siap untuk melaksanakan sholat. Lalu kemudian yang pertama adalah niat. Ya, kemarin saya jelaskan bahwa masing-masing niat itu tergantung bagaimana pemahaman kita terhadap
ilmu yang kita dapat. Ya. Jadi ada yang menyampaikan harus seperti ini, harus seperti itu ya. Kalau saya tidak, saya membawa panjenengan semuanya untuk bisa berpikir ya, baik secara logis dan terdata. Oh, kalau aku niat dengan seperti ini, ya misalnya dia mengucapkan usolli fardhol maghribi ya, dan seterusnya ya, lillahi ta'ala ya. Panjang ya itu bacaannya sebenarnya. Kemudian ada yang menyampaikan nopo malih dari sholat maghrib, kemudian isya, zuhur, subuh, zuhur, asar dan maghrib lagi. Ya setiap dia ingin mengerjakan sholat dan berdiri tegak, lalu kemudian dia mengucapkan niat usolli fardhol maghribi ya, arba'a salasar rakaatain. Ya, saya tidak pakai itu ya. Ya. Monggo. Ya, ini berarti tergantung panjenengan bagaimana mantapnya untuk mengerjakan niat. Ada juga yang menyampaikan niat itu di dalam hati. Ya, niat itu di dalam hati. Kemudian ketika dia konsentrasi betul untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga sudah disebut niat. Tapi nek mantepe panjenengan ya nawaitu atau usolli dan sebagainya, monggo dipersilahkan. Karena itu pun ada juga yang menyampaikan ya dalil yang hak, mereka juga ada yang menyampaikan. Kemudian setelah niat ya, sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niatnya ya di awal. Kalau niatnya itu adalah sholat maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala mengerti yang dimaksudkan dengan bacaan itu kan apakah kita sedang mengerjakan sholat maghrib, apakah kita sedang mengerjakan sholat isya dan seterusnya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah takbir ya, lafaz takbir yang kita ucapkan. Bahkan ada yang menyampaikan takbiratul ikram. Maka mereka yang ketinggalan imam takbiratul ikram, ada yang mengatakan satu pendapat, maka dia juga sudah termasuk ketinggalan ayat rakaat awal. Jadi kalau ketinggalan misalnya imam sudah Allahu Akbar, sudah baca Al-Fatihah nih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia baru datang, maka itu termasuk orang yang ketinggalan takbiratul ikram. Jadi orang yang ketinggalan itu maksudnya dia tidak ikut takbirnya dengan imam. Kalau imam Allahu Akbar, makmum mengikuti Allahu Akbar sebagaimana gerakan sholat pada yang lainnya. Ketika imam mengasih aba-aba untuk ruku, Allahu Akbar, lalu kemudian makmum mengikuti Allahu Akbar. Nah, itu namanya tidak ketinggalan, Pak. Ya, tapi kalau sudah terjeda bacaan Al-Fatihah, apalagi surat, dia sudah membaca surat, maka ada yang mengatakan itu ketinggalan. Tapi di salah satu imam mazhab pun sebelum ia ketinggalan gerakan ruku, dia masih kebagian nih ikut ruku bersama imam, maka itu belum ketinggalan. Nah, itulah fikih, Pak. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang kaku, gitu kan, ketinggalan, ya, malah sholatnya nanti nggak nyaman. Jadi makanya dari awal, dari niat itu saya sampaikan, orang itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Ada yang mengetahui, ada yang punya meyakini satu niat itu dengan ucapan. Ada yang meyakini niat itu pokoknya wis mantep lillahi ta'ala di dalam hati. Ya, itu monggo, itu masing-masing kepada kita. Tidak bisa memaksakan soal pemahaman tentang ini. Ya. Tapi kalau soal bacaan kan dari Nabi contohnya ada. Tapi kalau niat pun dari penjelasan niat di beberapa kitab. Makanya semua tulisan di beberapa kitab besar di awalnya itu dijelaskan tentang niat. Ya. Apa tujuan buku ini ditulis, ya, kemudian pesan-pesan
bagi penulis untuk pembacanya bagaimana dan sebagainya. Saya kira di setiap kitab-kitab besar yang ditulis dikarang oleh ulama, maka semuanya dijelaskan tentang niat di awal itu. Ya. Makanya tidak ada paksaan, monggo itu kan. Bagi yang mereka mengikuti dengan mantapnya hati, pokoknya Arab wudu, Arab mandi, nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari atau akbari fardhul lillahi ta'ala. Ada yang mengucapkan nawaitu, ya napa nika di puasa nika soma ghadin. Tapi saya pernah bertemu dengan Gus Yasin ya di satu pengajian kami bersama santri-santri itu, beliau menyarankan, memahami kepada kita tentang niat yang waktu itu kebetulan menjelaskan tentang niat puasa, gitu Pak. Rasul Nabi Muhammad SAW pun juga menjelaskan tidak ada puasa kecuali puasa wajib, maksud saya tidak ada puasa Ramadan kecuali saat dia sahur, ya, sebelum adzan subuh ia mengucapkan niat kepada Allah Ta'ala. Tapi Nabi tidak menjelaskan itu kan, niatnya nawaitu usolli atau bagaimana, ya. Maka saya sampaikan kembali kepada masing-masing, niatnya bismillahirrahmanirrahim, saya niat puasa hari ini sampai nanti adzan maghrib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Itu juga termasuk niat dari bahasa. Ada yang mengucapkan niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati fardhulillahi taala. Ya, sebentar lagi Ramadan ya, hafal itu. Tapi biasanya di rekan-rekan Nahdien ya NU itu menyampaikan di awal setelah Ba'da Isya itu niat, karena dan diartikan juga niat insun poso itu kan. Tutuk kok sedina sesuk anekane ing fardune wulan Ramadan tahun iki krana Allah lillahi taala. Kok ngertos tadi? Ya tahu gitu kan. Maka itu pentingnya kita memahami. Ya, jadi bedanya enggak ada nggih. Bedanya hanya kalau orang yang tidak memakai niat jahar ya, dia keraskan lalu kemudian mengikuti niat yang ini, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, jangan diperdebatkan, itu pemahaman saja. Bagi mereka yang ingin tidak mantap dengan niat seperti itu, ya monggo. Bagi yang mantapnya di dalam hati, ya monggo. Sholat juga seperti itu. Ya, sehingga dengan banyaknya pendapat yang disampaikan kepada kita, ini malah justru membuka wawasan yang luas. Oh, ternyata Islam itu seperti ini. Oh, ternyata niat itu harusnya seperti ini. Sehingga dimanapun kita berada bisa memposisikan diri sebaik mungkin, gitu kan. Asal itu tidak keluar, kecuali kalau niat sholatnya Bismillah, niat sholat tinggu simbah, gitu kan. Iki kleru, gitu kan. Nopo, karena dia tahu sepanjang hidupnya Mbah Putri atau Mbah Kakung tidak pernah mengerjakan sholat, di sholat gitu terus kan juga dapat apa pahala, gitu kan. Kemudian setelah itu takbiratul ikram tadi, ya, lafadznya adalah Allahu Akbar, ya, Allah maha besar. Dulu ada Pak yang viral, dia mengerjakan sholat atau mengucapkan azan kalau nggak salah itu dengan arti lah Allahu Akbar, Allah maha besar, ini nasional. Mungkin ning Sunda beda melih, ning Jawa Timur beda melih, ning Solo lho beda Pak. Allah menika ageng sangat kan itu. Allah maha besar, artinya kalau yang dibaca itu artinya, maka setiap daerah takbirnya beda-beda. Allah menika ageng sangat ya, kalau seandainya kita baca artinya, arti itu untuk dipahami kemudian sehingga kita mengerti gerakan itu, mantap. Allahu Akbar, Allah maha besar, mengingat seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang Jawa Timur beda meneh Pak. Kalau di Jawa Tengah gede, napa? Ageng sangat. Neng Jawa Timur gede,
Nek nang mriki gede biasa nggih. Gede. Kalau di sana gede banget kuwi ning Solo, Pak. Basa ngukune besar sekali, gede banget ning Solo. Ning Jawa Timur niku mboten ngangge banget. Gede. Nek pedes ten mriki pedes banget. Ten mriko pedes. Jawa Timur ini bahasanya lucu. Orang-orang Ponorogo itu banyak teman saya itu kadang-kadang ketika bicara, wah sambelnya pedes banget tenan. Ya kalau pakai bahasa Jawa gitu, sambelnya pedes banget. Itu mesti ketawa mereka orang Jawa. Pedes gantian. Ya. Itulah daerah bahasa. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bacaan takbir itu satu? Ya Allahu Akbar. Karena yang baca orang Jawa Timur, orang Indonesia, orang luar negeri semuanya sama takbirnya. Ya, salatnya nggih podo. Ya. Kalau gerakannya ya kemarin sudah sedikit saya sampaikan itu takbiratul ikram ya sebagaimana yang dijelaskan sesuai dengan banyak hadis yang diriwayatkan. Ada yang mengatakan takbirnya itu hanya sebatas dada, ya rapat. Kemudian ada yang agak di atas lagi sejajar dengan, kan ada yang gini Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang di atas harus menyentuh telinga Allahu Akbar. Mesti ketika ada pendapat seperti itu mungkin sing tanya gini, sing bener sing pundi Pak Ustadz gitu. Ngelanggar. Ya, makanya kemarin itu sebenarnya saya menghindari pertanyaan ini Pak, sebenarnya menghindari pertanyaan ini karena menurut saya sudah paham gitu loh. Ya. Tapi tidak masalah untuk kita mengupas lagi. Jadi semua takbir itu pernah dilakukan oleh para sahabat, kecuali yang takbirnya Allahu Akbar atau diputar dulu Allahu Akbar. Saya pernah melihat, ya, dia adalah seorang pembesar di satu kampung tertentu dan ketika takbir Allah Allahu Akbar. Jadi diputar, ya, kayak Duremi mau gitu. Enggak ada, wallahualam. Saya menghargai beliau, gitu kan. Tapi selama saya belajar dan menanyakan takbiratul ikram yang diputar itu enggak ada. Cuman posisinya saja. Di dada, rada ndur, kemudian paling atas takbiratul. Dan di atas kepala tidak ada nggih. Di atas telinga Allahu Akbar. Itu termasuk orang yang ya israf, berlebih-lebihan. Ya. Agama yang ngoten niku Pak, ayat atau salat atau amalan apapun yang sifatnya itu berlebih-lebihan maka tidak baik. Ya. Orang menyampaikan membaca Asmaul Husna itu baik. Okay. Bahkan ada hadis, orang siapa yang ia menghafal Asmaul Husna 99 asma Allah, kemudian dia membaca setiap pagi dan petang, maka akan dimudahkan jalannya masuk surga, dimudahkan jalannya. Jadi berikan petunjuk terus Pak. Yang hafal, kemudian ia membacanya pagi dan petang. Ya, banyak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Itu ada yang versinya seperti itu, ada yang Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang digabung dengan bahasa Arab Pak. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, saya pakainya yang itu. Tapi kalau yang ya Rahman ya Rahim sama sebenarnya itu. Mengucapkan asma Allah yang 99 nama itu, tapi diamalkan, tidak hanya sekedar hafal. Ya. Ini saya membangun kebiasaan ini di pesantren Pak. Ya, terus terang itu kan. Memang tidak ada tuntunan yang menghafal bareng-bareng Asmaul Husna dibaca sore, pagi dibaca bersama-sama. Ya, saya kira santri di Adha dibaca nggak Mas di sana? Dibaca. Sehingga dengan sendirinya orang itu akan hafal. Engko nek wis metu pesantren Mas, hafal apa jenenge? Asmaul Husna. Wah lancar Pak. Lah kok bisa lancar? Lah 3 tahun ndak dino dibaleni esuk sore. 3 tahun jenjang dipaleni esuk sore, ngelontok tenan Pak. Ya, bahkan itu sama
Kalau kita mungkin menghafal kesulitan karena apa? Ya fokusnya hari itu tok bare mboten. Nah, kalau di pesantren itu menang waktunya banyak dan kebiasaan setiap hari diulang-ulang terus. Ya. Makanya bisa lancar. Ya, ada yang orang melakukan bacaan zikir banyak, ya jabar, ya jabar, ya jabar, dibaca berapa Pak? 1000 kali. Kalau keluar daripada tuntunan ajaran Rasulullah SAW, maka yang ia dapatkan adalah dari setan. Betul, setelah membaca 1000 kali ayat tertentu atau ayat apapun dia membaca Ar-Rahman, 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 diwaca ping 1000, dihitung Ar-Rahman, 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 semalam suntuk dia baca. Pak, engko nek maca ayat iki, maka iso jadi orang pinter, orang sakti. Memang sakti tenan, Pak. Tapi itu datangnya biang. Orang memahami salah karena apa? Ketika zikir ayat atau zikir hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tidak sesuai dengan tuntunan, maka yang ia dapatkan adalah kekuatan dari setan. Ya, ada hadis mbok yo sing dipelajarin, Pak. Mungkin dzikir al-maksurat dibaca 3 kali 3 kali. Wong yang dituntunkan sesuai hadis aja ada. Ngapain cari yang tidak ada tuntunannya? Dibaca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang siapa yang membaca dia pagi sama petang kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dirinya tidak akan bisa dimasuki oleh setan atau dimasuki oleh jin. Entah itu pengaruhnya atau secara zahir jin masuk ke dalam tubuh kita. Ya, makanya bagi orang yang peruqyah, ya itu sifatnya wajib. Karena berhubungan langsung dengan orang-orang yang terkena gangguan jin langsung. Jadi ini orangnya yang di dalam dirinya ada ini, sehingga dengan bacaan itu untuk membentengi diri, gitu. Ini kemarin dapat kabar, Tuhan, teman yang di Madiun itu setelah meruqyah itu istrinya terkena gangguan juga, Pak. Jadi jin itu masuk ke istrinya, padahal juga zikir, tidak bisa dinyana-nyana, tidak bisa dikira masuk. Kemudian dia memperingatkan kepada suaminya, karena yang meruqyah itu suaminya. Bahasanya gini, intinya kowe, ya istri berkata kepada suaminya, tapi yang berkata itu setan. Nek ora mandek ruqyah, maka salah satu dari keluargamu ya akan aku bunuh. Ya, setelah itu cuman masuk itu berkalimat berpesan itu berulang-ulang, dan beberapa kali masuk berbicara itu sama, kemudian keluar, masuk keluar, masuk keluar gitu. Jadi beberapa hari juga berpikir, wah aktivitasku setiap hari meruqyah, membantu teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan ketika mendapatkan gangguan jin. Tapi istrinya, dia punya anaknya juga, Pak. Istrinya kemasukan jin itu, apakah yang kemarin saya ruqyah kemudian dia tidak terima masuk ke tubuh istrinya dan memperingatkan, kalau kamu tetap tidak menghentikan aktivitas meruqyah, intinya gitu ya, maka salah satu keluargamu akan meninggal. Hebat ya ancaman ini kan. Sempat ragu juga, wah aku nek ora mandek engko piye. Tapi datang ke teman-temannya yang di sana di Madiun, teman-teman yang lain itu tanya, perkataan jin itu jangan di napa jenenge, diyakini, itu dusta. Walaupun dia nanti pada kenyataannya benar, dia akan dusta. Pak, betul Pak. Ternyata selang beberapa bulan pasca istrinya sakit itu ya, kesurupan itu, betul istrinya jatuh sakit, kemudian dirawat di rumah sakit sampai meninggal dunia. Tapi pesan yang disampaikan istrinya saat sadar, ya pokoknya teruskan, jangan pernah berhenti walaupun salah satu keluarga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya sampai kayak gitu, Pak. Ya. Ternyata memang betul Allah Subhanahu wa taala menakdirkan istrinya sakit, jatuh sakit di rumah sakit sampai meninggal dunia. Nah, maka kisah itu diangkat di grup, di teman-teman peruqyah semuanya di ini. Harapannya apa? Ya, kita semuanya, bahkan saya sendiri berpesan kepada seluruh jamaah saya
yang ikut kajian saya sampaikan, ya, siapapun dari kita itu bisa meruqyah sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mau belajar atau tidak. Maka yang sangat saya anjurkan meruqyah itu untuk dirinya sendiri, itu yang paling afdol. Ya, kina ini sudah punya senjata nggih. Mosok sak boten-botene kula panjenengan sampai tidak hafal ayat kursi. Pasti hafal. Sebenarnya tinggal bagaimana mengontakkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat keyakinan lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan yang lebih besar kecuali milik Allah. Jadi ruqyah itu seperti itu, Pak. Mantep ke hati, bagaimana yang saya baca ini akan berpengaruh untuk diri saya atau yang saya bacakan. Sebenarnya seperti itu. Kekuatannya pada titik keimanan. Nek itu sudah dipahami betul, tinggal panjenengan meluruskan niat, kemudian carilah amalan yang sekiranya bisa untuk menjadikan wasilah. Ya, contoh, ya, mungkin panjenengan sholat rajin, sholat duha, itu jadikan wasilah. Ya Allah, ketika ruqyah itu sampaikan, ya, saya ingin berdoa kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada fulan. Ya, atas nopo, atas bacaan yang saya baca, saya pasrahkan semuanya kepada Engkau, itu kan. Dan saya berwasilah kalau seandainya sholat duhaku ini sepanjang waktu yang telah aku kerjakan ini Engkau terima, maka berikanlah kebaikan itu kepada fulan agar dia sembuh. Ya, wasilahi ngoten niku, Pak. Jadi kerjakan dulu, orang napa sembarang iki wasilahi napa Pak, sedekah sih ya mboten. Jadi wasilah itu sebenarnya amalan yang sering ia kerjakan sebelum ia melakukan sesuatu. Ya, orang nyuwun ngapunten nggih. Banyak sekarang orang yang menyampaikan, Pak, ini saya menerima ya rodok malu-malu gimana gitu loh. Jadi ada banyak nggih orang donatur yang datang, ya, mungkin pemahaman mereka, Pak, ini saya ada sedikit sedekah harta, ya, atau barang apapun itu kan, saya serahkan ke anak-anak pondok, monggo panjenengan kelola, tapi saya minta doanya supaya anak saya ini segera diberikan keturunan. Itu sebenarnya bukan wasilah sedekahnya itu. Ya, ya minta doa dengan memberikan sedekah, itu aja. Yang namanya wasilah yang benar itu ya dia sebelumnya melakukan tekun dulu, ya, di sedekah nang dindi, setelah itu baru minta doa, datang kepada orang soleh atau orang yang ia yakin, misalnya santri, anak yatim duafa, dia penghafal Quran dan sebagainya, minta doa mereka. Tapi sebelumnya sudah diwasilai dulu, ya, sedekah di sana rutin. Pokoknya setiap Jumat saya sedekah. Baru menyampaikan itu kepada anak, ya, saya minta doanya. Nek wasilahnya nggak usah disampaikan. Saya itu setiap hari Jumat sudah bersedekah, Pak, tolong didoakan saya, nggak usah. Jadi wasilahnya itu disampaikan kepada Allah saja dan minta doanya kepada orang lain yang dikira dia yakini ia bisa mendoakan dengan sempurna. Ya, bisa datang ke orang-orang soleh, ya, atau seorang ustadz yang mungkin ia yakin betul dengan beliau bisa punya amalannya. Ya, datang ke orang alim misalnya seperti itu. Ya. Jadi saya kadang-kadang sampai seperti itu nih. Keyakinan kita ini bagaimana? Ini soal niat dan bacaan takbir. Sulit untuk dijelaskan. Jadi takbiratul ikram jane nggih hanya mengangkat ini. Padahal itu adalah pembuka salat. Ya. Semua gerakan salat, semua kualitas salat itu akan ditentukan pada takbiratul ikram sebenarnya. Nek takbir tenanan, insya Allah gerakan yang lain itu insya Allah tenanan. Karena takbir itu tidak hanya sekedar dia mengangkat tangan, kemudian lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tetapi hatinya harus connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus connect-nya pripun Pak Ustaz? Khusyuk, ya. Bagaimana? Ya, pertanyaannya sudah melebar. Bagaimana kita berbuat sholatnya khusyuk itu bagaimana? Yang tahu nggih kula panjenengan sami sendiri-sendiri. Ya, kalau tidak bisa kita yakin gitu, khusyuk niku seakan-akan ketika kita sholat, ya, kita melihat Allah. Ya, di depan kita. Kita sedang menghadap Sang Khalik yang menciptakan kita. Kita menjadi hamba yang paling hina, yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga sholat kita tanpa Allah, ya, maka tidak ada apa-apanya. Nah, insya Allah mungkin sudah seperti itu, sholatnya akan lebih berkualitas. Ya, jadi takbiratul ihram menentukan orang terlambat ya. Terlambat. Jangan, walaupun kita terlambat, kita tetap konekkan hati. Jadi kadang-kadang kan ada yang menyampaikan takbiratul ihram itu yo ono tumakninah. Itu yo memang betul. Sehingga memberi kesempatan hatinya merasakan mengucapkan Allah Maha Besar. Ya, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, perasaannya di batin. Kemudian tangannya mengikuti gerakan. Ya. Nah, ini butuh waktu, butuh ilmu, ya, agar supaya betul-betul mantap takbirnya. Ya, bagi mereka yang baru awalan sholat, ya, kita lihat adik-adik kecil, sing penting gelem mangkat sholat 5 waktu, bacaan betul, wis luar biasa untuk anak-anak. Ya, nek pas waktu kecil mboten dipurui mangkatan masjid, orang kulina sholat jamaah, engko nek pas umur SMP SD sudah berani melawan, sholat apa to Pak, rasah mengkusik gitu kan. Jadi jangan, ya, mulai dari malah kecil dikader, mereka baru umur SD kelas 1, 2, 3, insya Allah mulai tertata itu kelas 5, 6 itu sudah mulai tertata. Harusnya ketika umur segitu semua bacaan sholat sudah dikuasai. Ya, kuncinya sholat adalah bersuci. Pembukaannya adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, dan penutupnya adalah taslim, yaitu mengucapkan salam. Ya. Kemudian berikutnya setelah takbiratul ihram, ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah kemarin disampaikan, yaitu sunnahnya membaca doa iftitah. Ya, ini ada beberapa bacaan, ya, doa iftitah. Bahkan di dalam kitab itu disebutkan lebih dari 2 bacaan. Tapi yang biasanya dibaca oleh kita ya 2 niku. 1 bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Itu yang pertama. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma qsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Itu bacaan yang pertama yang biasa dibaca. Ya, ini ngangge LCD itu penak banget nih. Oke, maksudnya saya ada tapi enggak membawa tadi ya. Jadi nanti satu saat nih, mungkin harapan saya di sebelum Ramadan itu biasanya kan yang dipelajari Pak nggih, napa jenenge? Tarhib Ramadan itu berarti fikih-fikih atau persiapan untuk mengerjakan puasa Ramadan. Mungkin dari tahun seperti itu jadi tarhib itu tidak mesti sing dipelajari Ramadan tok gitu kan. Oh, poso ki kudune sahur. Ndak tahun mosok seperti itu terus nggih. Tahun ini ya 2023 sudah mempelajari tarhib Ramadan, materi ini yaitu seputar puasa. Engko ning gone khutbah napa? Tarawih, sholat tarawih itu ya puasa. 1 bulan membahas puasa tok. Nah, ini kan ya, menurut saya kurang efektif. Ya, menurut saya kurang efektif. Jadi kajian yang ahsan, yang baik, ya ini yang berjenjang sebenarnya. Dari bab ke bab, dari materi ke materi sehingga tertata. Ada yang kita fahami, ada yang kita dapat daripada kitab apa yang kita selesaikan. Makanya banyak ulama yang menyebut ketika 1 bulan Ramadan itu dia menyelesaikan mempelajari 1 kitab apa misalnya. Sehingga Ramadan yang ini dengan Ramadan yang akan datang dia menguasai kitab yang berbeda. Ya, kalau kita ora sah kitab kan bab mawon. Kalau kitab itu terlalu panjang, terlalu banyak menurut saya. Ya, tapi tidak masalah. Sehingga kalau besok sudah bab sholat, hari ini wudhu, besoknya lagi
jamak sholat, besoknya lagi apa, sehingga 1 bulan Ramadan itu akan terisi oleh beberapa materi. Selain, kalau saya yakin Pak, ya ketika Ramadan itu mungkin dari warga yang ada yang masuk itu menyampaikan puasa nggak masalah, gitu kan. Tapi nek ada materi yang mungkin sifatnya itu untuk persiapan kita, sehingga tahun besok kita lagi babnya apa, ganti bab muamalah, besok bab warisan, besoknya lagi mungkin bab jihad, ada lagi bab, nah ini sehingga yang kita pelajari betul-betul bertahap dan ada isinya gitu. Orang dek wingi sholat, baleni neh sholat, sesuk neh sholat, atau puasa sesuk ya puasa. Hadisnya podo kabeh Pak, ya ayyuhal gur, mungkin hanya berbeda sedikit lah. Ya ini kelemahan yang kita akui dan terjadi beberapa musola di beberapa masjid. Bahkan yang kemarin, saya kempal dengan beberapa khotib. Ini saya juga membina satu masjid baru, ya, dengan aslinya itu setiap Jumat saya diminta untuk khotib di sana. Tapi saya sampaikan Pak, kalau setiap Jumat nih mungkin kalau jodoh tidak bisa kemana-mana dan materinya juga tidak bisa istilahnya luas. Ya, saya sampaikan itu kan makainya pekan 1, 2, 3, 4 gitu kan, atau ada yang pekan kelima nanti double gitu. Maka dari kelima khotib ini saya minta semuanya berbeda. Jadi yang ambil ada yang dari sirah, ada yang dari hadis, ada yang dari tafsir, ada yang dari mungkin fikih, ada yang dari monggo macam-macam. Sehingga jamaah yang ada di situ tahu, oh Jumat ini apa ya? Jumat pertama, oh Ustadz Fulan, kemudian materinya ini. Jadi nanti akan bersambung. Sehingga mentes Pak. Yang kita alami di khutbah Jumat ini kan butuh melaku. Alah Pak Ustadz, mates khotib lho Pak susah. Nek enek ya wis alhamdulillah kan gitu. Nek pun enten kok di nyuwun ngapunten sama iya, itu hak panjenengan. Ya, hak panjenengan sebagai takmir masjid untuk mengatur sehingga betul-betul wong nanti yang akan mengunduh, yang akan dapat jamaah sendiri. Sehingga di khotib pun juga mentes. Oh, jadi Jumatan pekan pertama beda karo pekan kedua beda karo pekan ketiga, sehingga masuk malah dapat ilmu baru, sehingga mentes. Ya, yang ada sekarang ya Jumatan dan masjid ini takwa, neng kene iman, neng kene takwa meneh. Jadi bareng. Ya, karena belum terkonsep. Ya, kelemahan kita sebagai pengelola itu kadang-kadang tidak berpikir jauh, ya, atau bahkan terbatas. Pak, itu yang khotib seharusnya bukan dari NU. Ya monggo. Ya, kalau menurut saya malah justru dikasih semua, sehingga warga yang mendengarkan tahu, oh ini mungkin dari saudara-saudara kita yang ada di MTA, ada saudara-saudara kita dari Nahdiyin, ada saudara kita yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Persis, ada yang dari sehingga tahulah masjid ini milik umat, bukan milik satu golongan tertentu. Kita lanjutkan, ya. Jadi ada tadi yang bacaan iftitah, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqas saubul abyatu minat danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya. Ini biasanya dipakai di rekan-rekan kita yang ada di Muhammadiyah. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Ya, baca ini semuanya dipakai yang atas perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi yang membaca Allahu Akbar kabira, ya. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira 3 kali. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya. Ada yang menyampaikan walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Tapi ada yang membaca 1 kali Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian ada yang mengatakan sampai 3 kali juga wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi Allahu Akbar kabira dibaca 3 kali, walhamdulillahi katsira dibaca 3 kali, wa subhanallahi bukratan wa asila juga dibaca 3 kali.
Ya. Wasila udu billahi minasyaiton min nafkihi wa nafsihi wal hamzi. Banyak Pak sebenarnya. Ya, makanya di fikih itu disampaikan ini pun yang di di konteks doa iftitah ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pendek. Ya. Ada yang mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, 1 2 itu wis telu, Pak. Gitu. Allahumma ba'id baini, kemudian Allahu akbar kabira, ada lanjutannya itu inni wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Ya, lama nggih. Ya ini kalau dikupas sih 1 poin bisa 1 jam lebih. Ya, enggak apa-apa. Yang penting panjenengan mantap. Mana yang harus dibaca, Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada dalil dan pernah dikerjakan Rasulullah SAW. Jadi mau milih Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabira, atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi, monggo. Ya, versinya masih banyak sekali. Kalau yang pernah saya baca itu ada 14. Ada 14. Nek dihafal kabeh ya ijek kurang pinten niku. Banyak ya. Tapi setidaknya kita hafal lebih dari 1 lah ya. Yang 1 pakai Allahumma ba'id baini, yang 1 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya, banyak lagi. Ini yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Insyaallah akan kita lanjutkan di bukan yang akan datang. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.